Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Anak-anak hebat kelas 2, hari ini kita akan belajar tematik pada tema 8 subtema 2. Materi kita hari ini yaitu penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.10. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat sebelum belajar. Semoga kita selalu dimudahkan dalam belajar hari ini. Amin. Anak-anak hebat, huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Mutiara adalah salah satu siswi SD Nusantara. Mutiara mempunyai kartu pelajar. Perhatikan kartu pelajar milik Mutiara berikut ini ya anak-anak hebat. Pada kartu pelajar milik Mutiara, nama diri, sekolah, tempat lahir, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Anak-anak hebat, masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf kapital? Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini dengan teliti ya anak-anak hebat. Yang pertama, namaku Udin. Yang kedua, kakakku bernama Mutiara. Lalu yang ketiga, ibuku bernama Fatimah. Dan yang terakhir, ayahku bernama Rahmat. Nah, pada penulisan nama Udin, Mutiara, Fatimah, dan Rahmat diawali dengan huruf kapital ya anak-anak hebat. Karena merupakan nama orang atau nama diri. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat anak-anak hebat? Yuk, bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Lalu yang kedua, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Dan yang terakhir, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8 ditulis pukul 08.00. Pada pukul 8, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Angka 08 merupakan tanda jam, sedangkan angka 00 merupakan tanda menit. Nah, di sini tanda titik digunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Yuk kita buat kalimat yang sesuai dengan waktu yang ditunjukkan oleh jam. Yang pertama, Udin belajar pukul 8 malam. Atau pukul 20. Nah, yang kedua di situ Udin sarapan pukul 6 pagi.
Ingat ya anak-anak hebat, penulisan pukul 6 pagi yaitu 06.00. Selanjutnya Udin menonton TV pukul 14 atau pukul 2 siang. Penulisannya pukul 14.00. Lalu Udin mencuci piring pukul 16 atau pukul 4 sore. Penulisannya 16.00. Selanjutnya Udin tidur pukul 21 atau pukul 9 malam. Penulisannya 21.00. Dan yang terakhir Udin bangun tidur pukul 5 pagi. Penulisannya pukul 05.00. Anak-anak hebat, kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan tanda tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Yuk, perhatikan percakapan berikut ini ya anak-anak hebat. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak. Itu bisa membahayakan diri. Dalam percakapan antara Ayah dan Udin terdapat dua kalimat tanya. Yang pertama, apakah kami boleh bermain di kolam renang Ayah? Lalu yang kedua, tahu bagaimana caranya nak? Kalimat tanya tersebut menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Yuk perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Misalnya di sini menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa mereka terjatuh dari sepeda? Lalu menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bersepeda? Selanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana keadaan mereka setelah terjatuh? Kemudian dengan kata tanya di mana. Di mana mereka terjatuh dari sepeda? Dengan kata tanya siapa yang terjatuh dari sepeda. Dan yang terakhir dengan kata tanya apa yang harus dilakukan agar tidak terjatuh dari sepeda. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.